the hearts and neon lights. They're playing with my mind. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rawat Rizky, saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bapak bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bisa disebutkan nama, umur, serta alamatnya Bapak? Nama saya Muhammad Tito Firdaus, umur saya 25 tahun, alamat saya dari Perum Cintaraja Permai. Bisa dilihat gelarnya Pak? Sebentar. Baik, sudah benar ya Pak. Saya di sini akan melakukan penyuluhan atau edukasi tentang masalah gangguan psikoseksual. Untuk waktunya kira-kira 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik. Pertama-tama Bapak sudah mengetahui sendiri ya apa itu yang disebut seksual, apalagi Bapak sudah berumur sekitar berapa tadi, 25 tahun ya, sudah beranjak dewasa. Iya. Apalagi pada yang sudah berumah tangga. Baik, seperti sudah diketahui Bapak, gangguan psikoseksual ini dalam dunia psikologi lebih dikenal dengan istilah parafilia. Kata parafilia ini berarti di luar dari kebiasaan atau yang berarti cinta, atau bisa didefinisikan sebagai ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap yang melibatkan objek seksual bukan manusia, kesakitan atau pelecehan anak-anak atau orang yang tidak menghendakinya. Parafilia ini dalam bentuk yang sangat berat merupakan penyimpangan dari norma-norma dalam hubungan seksual yang dipertahankan secara tradisional, yang secara sosial tidak dapat diterima. Perilaku ini dianggap tidak lazim karena mengganggu hubungan personal, atau bisa menjadi masalah jika bersifat kompulsif, merusak hubungan dan atau kesehatan mental dan psikologi seseorang, atau bahkan bisa melanggar hak orang lain atau mengancam kesehatan fisik dan mental yang lainnya. Ciri-ciri utama parafilia adalah 1. Khayalan atau perilaku yang merangsang seksual yang dilakukan secara berulang-ulang dan sangat kuat, yang melibatkan objek tertentu, misalnya sepatu, baju dalam, bahan kulit atau karet. Yang kedua, menimbulkan penderitaan dan nyeri pada seseorang atau pasangannya. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak menginginkannya, contohnya anak-anak atau orang yang tidak berdaya, atau bisa disebut dengan pemerkosaan. Yang ketiga, bersifat kompulsif. Yang keempat, merusak hubungan. 5. Merusak kesehatan mental seseorang. Dan yang terakhir, melanggar hak orang lain dan mengancam kesehatan fisik atau mentalnya. Parafilia ini biasanya mulai timbul pada akhir masa kanak-kanak atau masa pubertas, dan sekali muncul biasanya akan terus menetap seumur hidup. Sebagian besar kasus parafilia ini dialami oleh laki-laki. Asumsi sementara adalah bahwa hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebebasan yang diberikan oleh budaya yang ada kepada laki-laki untuk mengekspresikan sikap dan keinginannya. Jadi, satu hal yang perlu dicatat dalam gangguan psikoseksual ini bisa saja terdapat pada orang-orang normal sebagai variasi, tetapi jika tingkah laku tersebut sudah menjadi keharusan, dilakukan berulang-ulang dan merupakan satu-satunya syarat untuk tercapainya kepuasan seksual orang tersebut, maka sudah dikategorikan sebagai kelainan, penyimpanan, atau gangguan. Baik Bapak, pemaparan materinya mungkin dari saya sudah selesai. Selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan silahkan Pak. Mungkin saya ingin bertanya apa saja contoh penyimpangan seksual. Baik, sebentar ya Pak, saya dulu. Baik, untuk contoh penyimpangan seksual itu ada beberapa macam. Nah, saya di sini akan menyebutkan beberapa garis besarnya saja ya Pak. Di sini ada 4. Yang pertama ada pedofilia. Pedofilia ini merupakan penyimpangan seksual yang terjadi saat orientasi seks penderitanya terfokus pada anak-anak dan bukan orang dewasa. Jadi pedofilia ini suatu kelainan orang dewasa yang memiliki nafsu yang berlebih kepada anak-anak.
dan biasanya pedofil ini memiliki hasrat seksual yang berlebihan terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun. Yang kedua ada pretorisme. Pretorisme merupakan penyimpangan seksual di mana pelakunya gemar menggesekkan alat kelaminnya pada tubuh orang yang tidak dikenal untuk mendapatkan kepuasan seksual. Yang selanjutnya ada eksibisionisme. Eksibisionisme ini adalah orang yang senang memperlihatkan alat kelamin di depan publik atau orang yang tidak dikenal. Bagi penderita eksibisionisme ini merupakan salah satu cara mereka memuaskan hasrat seksualnya. Dan yang terakhir ada voyeurisme, merupakan jenis parafilia di mana penderitanya mendapat kepuasan seksual dengan cara menguntit dan melihat aktivitas seksual orang lain secara diam-diam. Mungkin seperti itu Bapak. Selanjutnya silakan, apa ada yang bisa ingin diperjelas? Sudah cukup. Baik, untuk itu dari saya cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan. Bila Bapak memerlukan saya bisa dipanggil saya di ruang perawat. Saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.